Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronald Johanu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang desain penelitian. Apa itu desain penelitian? Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Kedua, jenis data. Ketiga, definisi operasional. Keempat, metode analisis data. Yang pertama, ada definisi operasional. Adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukuran. Ada skala pengukuran dan instrumen penelitian. Pertama, macam-macam skala pengukuran, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala interval atau Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Ya, berikut contoh alternatif jawaban dalam skala Likert. Ya, berikut adalah penggunaan skor-skor untuk skala Likert mulai dari A, B, C, D, E. Selanjutnya ada skala Goldman. Skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Kemudian skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Lalu pada skala nominal, di mana pengukuran angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya hitam, putih. Cup big 4, cup non big 4. Pria dan wanita, departemen akuntansi, dan departemen pemasaran. Selanjutnya, ada skala ordinal, di mana skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan bertingkat, contohnya berkaitan dengan juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, 1 jika juara 1. Yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio adalah data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh, ROA sama dengan laba bersih dibagi aset total. Selanjutnya kita masuk ke populasi teknik sampling. Apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu apa itu sampel? Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling seperti gambar berikut. Teknik sampling terbagi menjadi dua, probability sampling dan non-probability sampling. Seperti di gambar berikut penjelasannya. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi A. Simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Berikut visualisasinya, di mana populasi di sebelah kiri dan di kanan ada sampel. Selanjutnya B. Proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Dan suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Berikut visualisasinya, di mana di kiri ada populasi dan di kanan ada sampel. Selanjutnya ada C. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional.
Misalnya pegawai dari PT tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMO 800 orang, SMP 700 orang. Maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel. Karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Kemudian selanjutnya ada D, cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misal, penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data. Pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Berikut visualisasinya pada gambar 3.4. Selanjutnya ada non-probability sampling. Adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Yang pertama ada sampling sistematis. Adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua orang itu diberi nomor urut, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Yang B ada sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan, atau golongan 11 sebanyak 20 orang. Selanjutnya ada C, sampling aksidental. Adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Selanjutnya ada D, sampling purposive. Adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai. Maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidang kepegawaian saja. Kemudian selanjutnya ada E, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Kemudian yang terakhir di bagian non-probability sampling ini adalah snowball sampling. Adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Pada penelitian kuantitatif, banyak menggunakan sampel purposive dan snowball. Berikut visualisasinya terdapat pada gambar 3.5. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.